Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di Hime TV bersama kita, Hilal dan Mega. Nah, di video kali ini seperti yang telah kalian lihat di judul dan di timeline, aku bakal ngebahas tentang gimana tips dan caranya menabung bagi ibu rumah tangga yang anaknya baru satu ini. Nah, jadi aku mau kasih tahu dulu sebelumnya bagi kalian yang baru ke channel aku, baru lihat dan baru Oke, sorry, balik lagi. Jadi buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa dulu buat subscribe, like, dan di komen ya. Bagi kalian yang udah berlangganan di channel aku dan yang baru lihat masih bingung, sebenarnya tuh channel aku itu tentang apa sih ya? Jadi aku juga masih bingung sebenarnya aku tuh mau bikin konten apa aja di channel aku itu. Jadi aku tuh karena subscriber aku tuh masih 500, aku tuh belum bisa apa ya, jadi tuh aku tuh masih bingung channel aku tuh tentang apa. Jadi aku tuh bikin apa aja yang sekiranya bisa memotivasi orang-orang, atau bisa juga buat tips-tips, cara-cara, pokoknya apa aja yang aku bikin kontennya. Jadi kayak gitulah pokoknya ya. Oke, jadi balik lagi ke awal. Jadi ini tuh anak aku Hilal. Aku tuh udah berumah tangga mau 3 tahun ya, bentar lagi. Jadi anak aku tuh baru mau 2 tahun, baru 2 tahun ya. Nah, jadi tuh bagaimana sih pengeluaran uang dan gimana sih bisa nabung buat gaji suami aku. Oke, balik lagi. Maaf banget, Hilal nggak bisa diam ya. Jadinya itu aku tuh suami aku tuh kerja di salah satu Pertamina negeri ya. Jadi dia tuh kayak karyawannya kayak gitu. Jadi gajinya itu per bulan. Dan gajinya itu tuh cuman 2 juta lebihan, nggak sampai 2.500.000, nggak sampai 3 juta. Jadi gajinya itu per bulan dan aku tuh selalu dikasih uang per bulan. Semua gajinya itu aku pegang. Jadi suami aku itu nggak pernah minta buat dia sendiri. Paling kalau dia pengen sesuatu baru minta ke aku kayak gitu. Dan dia tuh nggak pernah neko-neko orangnya, alhamdulillah. Jadi bisa nggak sih uang segitu cukup buat per sebulannya. Terus ada bayar kontrakan, bayar rumah karena aku masih ngontrak juga. Gimana sih caranya biar bisa cukup gitu kan, biar bisa nabung juga. Dan banyak banget pengeluaran sebenarnya aku tuh tinggal di kota ya, jadinya tuh banyak banget pengeluaran, banyak banget kemauan, dan banyak banget keinginan buat membeli sesuatu. Dan anak aku juga Hilal tuh suka jajan. Kadang dia kalau lagi pengen jajan terus tuh sehari bisa hampir 20 ribuan gitu jajannya ke warung bolak-balik. Kadang juga enggak sih karena diem aja di rumah. Jadi ini anak suka jajan ya. Ya, anak ibu yang ganteng dan comel ini tuh suka jajan. Jadi nggak apa-apa asal ada aja rezekinya. Asal ada, dan ayahnya pun tuh selalu ngemanjain dia. Jadi apapun yang dia pengen selalu diturutin. Gak kayak aku, maksudnya tuh jangan terus-terusan. Jadi di stop, diganti sama yang misalkan dialihkan ke udah aja tidur, udah aja main di rumah gitu, nggak usah jajan. Tapi ayahnya tuh selalu apa aja yang dia pengen tuh selalu aja dikasih. Dan kadang pun yang dia nggak pengen pun dikasih gitu. Kadang aja mainan yang dia nggak pengen pun dibeliin. Jadinya pengeluaran itu nggak terduga gitu. Tapi alhamdulillahnya
suami aku itu punya gaji harian. Bukan gaji. Dan ayahnya Hilal itu punya uang harian, uang sampingan gitu, kadang ada, kadang enggak. Tapi kadang kalau ada ya paling misalkan alhamdulillahnya dapet 10.000 kalau paling kecilnya, tapi kadang nggak dapet. Terus kadang 20, 30, 50.000, kadang bisa juga 80.000. Dan aku tuh kalau uang harian kayak gitu tuh kadang suka habis karena emang punya uang jadinya pengen jajan. Nah kayak gitu. Jadi apa aja sih uang yang, balik lagi, uang 2 juta itu tuh aku nah jadi uang yang 2 juta itu tuh aku dari 2 juta itu aku bayarin kontrakan 500.000 sebulan. Terus aku ikutan arisan. Itu tuh tips banget buat kalian, harus ikutan arisan, karena arisan itu tuh wajib banget dibayar. Dan kalau aku tuh kalau arisan tuh kalau lagi nggak butuh banget tuh aku nggak pernah mau ngambil uangnya. Kalaupun aku menang aku masukin lagi, tapi karena kalau aku lagi butuh banget baru aku ambil kayak gitu. Nah jadi terus tipsnya ikutan arisan, kalau nggak nabung pokoknya wajib. Terus aku tuh ikutan arisan harian juga, seharinya 10.000. Itu tuh kalau aku ikutan yang kayak gitu itu tuh buat kebutuhan yang misalkan aku pengen beli sesuatu, aku misalkan pengen beli lemari. Nah kalau karena aku nggak bisa beli sendiri langsung, jadi aku belinya pakai uang arisan. Jadi aku ikutan arisan yang 10.000 sehari, terus dapetnya aku beliin lemari. Terus kalau nggak beliin handphone, kalau nggak beliin mainan Hilal. Kayak gitu arisan. Karena dapetnya cuman 1 juta ya, jadinya aku beliin yang sekiranya awet gitu kan. Nah jadi balik lagi, karena berbelit-belit aku jadi curhat. Nah jadi tipsnya itu buat kalian ya, tipsnya tuh harus banget nabung. Terus aku tuh ikutan parcel buat nanti lebaran, jadinya lebaran tuh nggak perlu lagi beli-beli makanan snack-snack gitu karena udah ada parcel. Jadi itu parcelnya tuh sehari 1.000. Jadi kalau aku bayar per bulannya itu, aku biasanya bayarnya tuh sebulan 30.000 gitu per bulannya. Nah terus bagi-bagi, terus aku biasanya belanja bulanan ke supermarket gitu, habisnya tuh sama Pampers Hilal habisnya biasanya sampai 500.000 belanja bulanan, karena suami aku tuh suka banget jajan kan ya. Dan biasanya juga kalau tiap bulan tuh aku pasti nyempetin waktu family time gitu, waktu keluarga kecil aku tuh, jadi bisa makan di luar. Tapi itu tuh nggak sering, paling sebulan sekali kayak gitu, biar ada, meskipun uangnya pas-pasan tapi ya apa, mensisihkan buat kebahagiaan kita bertiga gitu kan. Nah tips juga buat kalian, karena aku tadi bilang aku dapat uang harian juga dari suami aku, meskipun nggak nentu. Sini, aku tuh punya tabungan, ini tabungannya, awas deh. Nah aku tuh punya tabungan, ini tuh tabungannya tuh isinya tuh berapa aja yang aku pengen, bisa 5.000, bisa 10.000, bisa kalau ada uang gede aku bisa juga nabung 20.000. Nah biasanya sih aku kebanyakannya 50.000, 50.000, biasanya 5.000, banyak banget 50.000. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah jadi ini tuh uang buat lebaran nanti. Jadi kalau lebaran, tiap lebaran biasanya aku selalu buka. Terus aku uangnya itu dibagi-bagi gitu, buat bagi-bagi THR gitu, buat bagi-bagi saudara, buat kasih orang tua juga bisa dari sini gitu kan, kalau ada sisa buat beli kue-kue kayak gitu. Jadinya aku tuh kalau lebaran itu nggak selalu mikirin gimana ya uang THR buat bagi-bagi nanti. Nah kayak gitu. Terus juga aku juga ada tabungan lagi. Ini ada tabungan, ini tuh sebenarnya tabungan apa ya, baru sedikit karena aku kemarin jarang nabung, udah berapa bulan kemarin jarang nabung karena corona,
pendapatannya nggak terlalu gede, jadinya aku buat sehari-hari buat jajan Hilal aja uangnya gitu. Jadi nggak suka nabung, baru-baru sekarang aja aku suka nabung lagi. Nah, karena ini buat tabungan lebaran dan ini aku buat kebutuhan, nggak buat apa-apa sih, buat pengen aja nabung kalau ada keperluan mendadak, bisa juga kan, bisa juga aku pakai uang itu gitu loh. Jadi tips banget buat kalian, harus rajin banget nabung ya. Kalau sisihin berapapun itu kalian simpen gitu. Meskipun gaji gaji suami kita pada yang nggak terlalu besar ya, minimal kita bisa nabung lah. Terus kalau tips juga buat kalian yang gajinya pas-pasan gitu ya, kayak aku kecil, nggak mewah gitu, jadinya nggak usah berlebihan gaya hidupnya gitu, biasa aja ya, aku tuh seadanya gitu. Nah, jadi gaya hidup kita tuh gak usah terlalu berlebihan, gak usah ria-ria gitu, gak usah sok sosialita gitu. Aku tuh nggak kayak gitu, jadi aku tuh seadanya hidupnya. Kalau ada ya ada beli, kalau nggak ada ya udah nggak usah. Terus aku juga nggak suka model, jadi orangnya kayak gini ya, mending kalau beli sesuatu itu kumpulin dulu uangnya baru beli, daripada ngambil daripada ngambil dulu terus kita bayarin, takutnya kan gak kebayar juga. Mending lebih baik kita nabung dulu aja ya kan, Dek. Terus juga bisa jadi kan karena aku sekarang baru ngontrak ya, masih ngontrak selama nikah, udah mau hampir 3 tahun aku ngontrak. Jadi insya Allah tahun depan kita nggak usah ngontrak lagi ya, Dek. Amin ya, doain aja ya, semoga aja aku tahun depan gak ngontrak lagi, semoga punya rumah sendiri ya. Alhamdulillah, semoga aja ya, pokoknya semoga kita punya rumah. Semoga kalian yang nonton video aku, semoga kalian yang belum punya rumah bisa punya rumah, bisa nabung, bisa, yang belum punya anak semoga kalian punya anak. Dan pokoknya kalian harus pinter-pinter nabung, harus pinter-pinter menyesuaikan gaya hidup kalian yang sesuai budget yang kalian punya, nggak usah terlalu berlebihan. Yang ada nanti kalian harus pinjam sana sini, yang ada jadi kalian banyak utangnya, padahal utangnya banyak, gaya hidupnya sok mewah, padahal aku tuh nggak suka gitu sama orang yang kayak gitu, aku nggak suka. Dan aku tuh semoga aja dijauhin kayak orang yang kayak gitu, jadi orang kayak gitu. Nah, jadi tuh terus tips banget, kalian harus berbagi juga sama siapapun, sama saudara ya, daripada ke yang jauh-jauh dulu, mendingnya ke saudara dulu kalau bagi-bagi. Kalau ngasih-ngasih tuh ya maksudnya tuh harus ada lah gitu, kita tuh harus berbagi, jadinya tuh berkah gitu hidup kita. Ya udah, pokoknya tipsnya itu kayak gitu ya teman-teman, harus pintar nabung, gaya hidupnya tuh jangan terlalu berlebihan, terus sederhana aja. Terus kalian harus bersyukur ya, harus pinter sedekah juga meskipun sedikit ya dia, pinter ya. Ya udah, makasih yang udah nonton video ini, jangan lupa buat subscribe, di like, dan di komen. Assalamualaikum.